Baik, perkenalkan nama saya Sakila Mesayu dengan NIM 220201106018 Jadi di sini pertama saya akan menjelaskan tentang class activity identify running processes. Jadi yang pertama yaitu mendownload dulu Windows Cisternal Suite dengan link yang sudah tertera pada PDF dan mengekstrak semua file zip filenya. Setelah setelah mengekstrak, di sini terlihat file-file yang ada dan carilah TCP view. Setelah itu terlihat sini ada TCP view license agreement dan kita akan agree. Di sini sudah terlihat ada TCP view size internals www.internals.com. Setelah itu kita akan membuka web browser atau Microsoft Edge untuk mengobservasi dalam TCP view window. Lalu kita akan membuka window Edge, Microsoft Edge, atau web browser. Seperti yang terlihat, bagian MS Microsoft Edge exe-nya hijau karena kita sedang membuka Microsoft Edge. Lagi bagian file sysinternal suite dan mencari file process.exe. Kita akan mengklik process.exe. Di sini sudah muncul proses export license agreement dan kita akan mengagree. Di sini sudah terlihat proses explorer-nya. Di sini proses explorer display-nya sudah aktif berjalan dan kita akan masuk pada Microsoft Edge. Dan pada Microsoft Edge kita akan kill proses. Kita akan coba kill prosesnya. Dan kalau kita menekan kill proses, halaman Microsoft Edge-nya akan tertutup. Langkah ketiga yaitu membuka command prompt. Command prompt ini kita akan mencoba melakukan ping ke bagian Google dengan cara ketik ping dan google.com. Di sini akan terlihat ping exe yang berarti kita berhasil memanggil command prompt dan conhost exe. Sekarang kita akan masuk ke tahap selanjutnya yaitu buka command prompt. Lalu kita akan properties, lalu di sini terlihat pada command.exe properties, kita akan masuk pada threads. Setelah itu di sini terlihat status command prompt, ada PID, CPU, dan lainnya. Lalu kita akan balik ke command prompt dan akan memilih show lower pen. Di sini kita akan mengklik handle. Di sini terlihat semua type dan name.
Ini adalah handle yang berasosiasikan dengan conhost exe proses. Kita sekarang akan masuk pada tahap selanjutnya, yaitu kita akan search for Regedit and select registry editor. Di sini terlihat ada registry editor yang ada HQ-nya. Ada HQ classes root, dan kita akan di sini terlihat ada file default-nya. Kita akan memilih HQ current user, lalu kita akan pergi ke software, lalu memilih lalu kita akan memilih internals dan memilih proses explorer dan proses columns. Maaf, proses explorer maksudnya. Di sini kita akan memilih EULA accepted, lalu klik 2 kali. Di sini kita akan mengganti value datanya menjadi 0. Lalu kita akan balik pada file di lokal dan kita akan memilih mencari proses XP lagi, dan di sini ada proses Explorer license agreement-nya, dan kita akan agree. Dan bisa terlihat kita kembali pada bagian ini kembali. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaannya, yaitu pertama, what is ISA-exe and in what order is it located? Jadi ISA-exe adalah proses sistem Windows yang bertanggung jawab atas kebijakan keamanan lokal, autentikasi pengguna, dan pembuatan token keamanan. Proses ini biasanya terletak di si Windows System 32 ISA-exe. Selanjutnya yaitu what did you observe in the TCP view window? Beberapa koneksi TCP view atau UDP baru muncul dalam daftar, menunjukkan bahwa browser telah membuat koneksi ke berbagai server melalui internet. Koneksi ini menunjukkan komunikasi antar browser dan situs web yang dikunjungi. Selanjutnya yaitu what did you observe in TCP view window? Koneksi yang sebelumnya dibuat oleh browser menghilang dan berubah status menjadi closed atau wait, dan akhirnya closed setelah beberapa saat. Proses browser juga tidak lagi muncul dalam daftar proses aktif. Selanjutnya yaitu reopen the web browser, research some of the process listed in the TCP view, record their findings. Jadi yang saya simpulkan yaitu ada Chrome exe atau Microsoft Edge exe, DNS exe, SVChoice exe, dan Firefox exe jika menggunakan Firefox, tapi pada saya tidak ada, dan koneksi ke berbagai IP dan domain. Selanjutnya yaitu masuk pada exploring processes, threads, handle, dan Windows registry. Jadi pertama yaitu what happened to the web browser window when the process is killed. Jadi jendela browser langsung tertutup secara tiba-tiba tanpa peringatan, semua tab dan aktivitas yang sedang berjalan akan hilang. Terus pada bagian D yaitu navigate to the command prompt windows, start a ping at the prompt and observe the change under the CMDX process.
Jadi, what happened during the ping process? Jadi, saat ping dijalankan di command prompt, CMDX menciptakan proses ping exe sebagai child process. Selanjutnya yaitu Selanjutnya yaitu pada bagian G, what happened to the child process count host X saat kita kill process. Count host X juga otomatis ditutup karena merupakan child process dari CMDX. Selanjutnya masuk pada exploring threads and handles. Pada bagian C ditanya examine the detail of the threads. What type of information is available in the properties windows? Yaitu pertama threads ID, start address, CPU usage, state, dan stack. Selanjutnya yaitu explore handles, examine the handles. What are the handles pointing to? Handles pada conhost exam menunjukkan ke file system, kunci registry, objek sinkronisasi, mute atau mute event, dan name pipes atau jaringan. Selanjutnya yaitu what is value for the registry key in the data column. Setelah diubah, nilai EULA accepted menjadi 0 kali 000 atau 0 yang berarti EULA belum diterima. Selanjutnya itu when you open the process explorer, what did you see? Yang saya lihat adalah proses explorer meminta pengguna untuk menerima kembali perjanjian lisensi atau EULA karena nilai registry telah diubah menjadi 0. Jika pengguna tidak menerima, aplikasi tidak akan berjalan. Baik, sekian dari saya. Lab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Rarung dengan NIM 20211006083. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai lab using Windows PowerShell. Oke, jadi di sini ada eh, step by stepnya. Kita langsung saja ke akses PowerShell Console. Kita buka PowerShell, kemudian di sini kita buka command prompt. Coba seperti ini dulu. Kemudian enter clear input Windows. Kita pencet clear. Ini hasilnya sama ya, bersih direktori. Kemudian try another command such as ping cd and ipconfig. Mungkin kita coba yang saja sini. Start. Oke. Jadi di sini fungsinya kurang lebih sama, namun sebentar kita akan menemukan perbedaan. Oke, selanjutnya explore cmdlets. Kita masukkan get alias dir at the PowerShell Pro. Ini. Kemudian what is the PowerShell command to dir? Nah, ini itu adalah get child item. Oke, di sini ada website yang bisa dibilang menjelaskan lebih rinci mengenai informasi ini Windows PowerShell yang bisa kita pelajari di sini lengkap. Kita langsung lanjut saja. Close the command prompt. Command prompt kita close. Kemudian explore the net stat combination PowerShell. Masukkan net stat. Nggak bisa. Nah,
Di sini itu menampilkan opsi-opsi yang tersedia, yang dimana itu berisi eh, informasi mengenai komen netstat ini. Lanjut. To display, sebentar. To display the routing table, kita masukkan netstat. Nah, ini ada routing table-nya. Kemudian di sini ada pertanyaan, what is the IP4 gateway? IP4-nya itu ada di sini. Ini bisa dilihat. Ini tempatnya. Kemudian open and run second PowerShell with elevated privilege. Oke, kita buka PowerShell lagi tapi menggunakan administrator. Oke, kemudian di sini this document can also display process associated with the active TCP connection. Enter the netstat dot garis no. Oke, masukkan netstat no. Nah, di sini menampilkan eh, active connection yang terjadi dalam device kita. Kita coba lakukan di Windows PowerShell yang tidak kita buka menggunakan administrator. Nah, start juga, start. Nah, ini tidak bisa karena tidak mempunyai izin. Makanya kita menggunakan privilege administrator untuk mengakses komen tersebut. Kemudian open the task manager, navigate to the detail tab. Task manager, kemudian ke details, lalu klik the PID. Heading. Oke, ini PID-nya. Lalu select one of the PID from the result of netstat. Oke, sini ya. Kita mungkin pilih yang contoh yang ini. 1728. Atau ini kita ambil contoh 756. Kita lihat apakah ada di sini. 756. Oke, mungkin kita ambil contoh saja yang ini 4, yang switch host. Oke, lanjut. Kita pilih locate the selected PID in the task manager. Right click the selected PID in the task manager to open the properties dialog box for more information. Oke, jadi kita coba buka di task manager. Nah, yang ini sebentar. Eh, oke, kita lihat ini ya, PID 4. Oh, oke, mungkin kita ganti yang 2812. Dan 2812, nah yang ini. Kemudian kita select property. Nah, di sini. Lalu, what information can you get from the details tab and the property dialog box for your selected page. Nah, informasi yang kita bisa dapatkan itu di sini kurang lebih informasi yang general, ada yang informasi mengenai compatibility, ada yang digital signatures,
Ada juga security-nya, ada detailsnya juga. Nah, ini informasi-informasi yang bisa kita dapat. Kemudian empty recycle bin using PowerShell. Ya, langsung saja kita open di recycle bin. Open, oke. Lalu verify that there are items that can be deleted permanently from your PC. If not, restore the file. Kita coba cek file-file yang bisa dihapus secara permanen ya. Lalu if there are file in the fit in your file search. Oke, ini ada file di dalam recycle bin. Lalu dalam PowerShell, kita masukkan clear recycle bin. Clear recycle bin ya. Recycle bin. Yes. What happened to the files in the recycle bin? Kita lihat apa yang terjadi. Di sini sudah kosong ya. Filenya sudah terhapus menggunakan recycle bin. Nah, reflection, PowerShell was developed for task automation and configuration management. Using internet research commands that you could use to simplify your task as a security analyst, record your finding. Oke, research command is sebar. Oke, kita mungkin eh, jalan tercepat kita bisa mencari lewat ChatGPT, pasti. Nah, di sini itu ada beberapa komen yang bisa kita gunakan seperti ini ada tail, ada AWK, jurnal, dan stat yang tadi, nmap, warshark juga bisa, disipidam, dan juga ada beberapa komen yang bisa digunakan sebagai security analyst. Oke, mungkin untuk yang lab ini sampai di situ, nanti yang lab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi sekian untuk lab using Windows PowerShell. Jika ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Baik, saya Matthew Rarung dengan NIM 2202 116083. Ini pada video kali ini sekarang saya akan menjelaskan mengenai tugas 2 eh, mata kuliah praktikum keamanan cyber. Oke, saya share screen terlebih dahulu. Hmm. Jadi di sini yang pertama itu ada kelas activity, identify running processes. Di sini ada objektifnya itu, in this lab we will use TCP or UDP endpoint viewer, a tool in internal suite to identify any running processes on your computer. Background skenario-nya di sini, in this lab we will explore processes are program or application in execution. We explore the processes using Process Explorer in the Windows Scene internal suite. We will also start and observe a new process. Ya, langsung saja. Di step 1 di sini kita diminta untuk download Windows internal suite. Nah, oke, mungkin saya screen saya dulu siapnya. Bentar. Oke.
Di sini saya coba buka. Ini websitenya. Nah, nanti tinggal download yang ini, diklik. Tapi tadi saya sudah coba download. Ini after download kita ekstrak. Tadi juga saya sudah coba. Nah, di sini. Oke. Eh, Step selanjutnya itu start TCP or UDP, CPU UDP endpoint viewer. Navigate to the sys internal suite folder with all the extracted files. Terus open the TCP view.exe. Ya, baca dulu TCP. Nah, ini kita coba buka. Yes, kita beri saja di sini. Ini masuk dulu. Oke. Kemudian accept the version. Selanjutnya exit the file. Oke. Oke, di sini kita exit file explorer and close all the currently running applications. Jadi perlu kita eh, ke sini, terus ini juga di close. Oke, lalu double klik isas.exe. Exe. Nah, ini double klik. Lalu di sini ada pertanyaan, what is isas.exe? In what folder is it located? Oke, coba kita lihat terlebih dahulu. Ini isas.exe ini adalah local security authority process yang dari bawaan dari Microsoft. Kemudian lokasinya itu di sini bisa dilihat di folder C Windows Sistem 32. Selanjutnya close the properties window for access when done. Okay. View the properties for the other running processes. Dan catatan not all can be queried for properties information. View the properties for the other. Oke, kita coba lihat contoh yang ini. Sebelum ini kita lihat propertiesnya. Ini, nah ini muncul. Jadi kita lanjut. Step 4, explore a user started process. Open a web browser such as Microsoft Edge. What did you observe in the TCP view window? Oke, coba kita buka web browser. Ini, ini dulu. Oke, kita buka, lalu ini ditanya what did you observe in the TCP view window. Coba kita buka TCP view. Nah, di sini muncul website yang kita buka tadi. Kemudian close the web browser. Oke, coba kita bagi screen begini. Terus kita close. Nah, di sini bisa dilihat tadi itu eh, proses dari Chrome Extension-nya tadi itu hilang karena sudah kita exit tadi. What did you observe in the TCP? Nah, ini sudah saya jelaskan tadi. Oke, kemudian reopen the web browser, research some of the processes. List in TCP view, record your finding. Ya, coba kita open lagi browsernya. Kemudian cari kembali beberapa proses yang terlist dalam tujuan kita. Ya, mungkin kita bagi begini saja layarnya, supaya jelas. Tunggu.
Oke, ini coba contoh kita cari mengenai Zoom. Di sini em, kita hanya tinggal merekam apa yang terjadi ketika kita mencari beberapa proses yang terlist dalam CCTV kita. Saya cari Zoom ini, terus kemudian ada juga ini video service ini. Ya, ini sebenarnya tinggal kita eh, semacam mencari informasi mengenai proses-proses yang ada di dalam list CCTV kita. Tapi saya tidak akan buat lebih lama lagi mungkin kurang lebih seperti ini. Nanti teman-teman atau Mir kita lihat kalau misalnya nah kita butuh informasi mengenai yang ini Postgres kita bisa lihat di internet untuk lebih mencari lebih dalam mengenai informasi tentang running application tersebut. Oke, nah, kembali lagi. Oke, ini sudah lab selanjutnya. Jadi sekian untuk yang identify running processes. Kita lanjut. Bagi lab exploring processes, threads, handles, and Windows registry. Di sini ada objektifnya itu ada tiga part. Yang pertama exploring processes, kedua exploring threads and handles, dan ketiga exploring Windows registry. Oke, sini langsung part 2 exploring processes. In this part you will explore process program untuk application. Oke, langsung saja. Step 1 navigate di sini coba buka. Oke. Oh, ini yang tadi yang kita download. Oke, sekarang kita coba buka yang processxp.exe. Oh, yang tadi itu project. Kita cari sini project XP. Ini saja. Oke, kita minimize dulu. Oke, selanjutnya the process for display a list of currently active process. Oke, jadi di sini itu yang terjadi adalah em, aplikasi ini menampilkan list-list dari aktivitas proses yang terjadi dalam komputer kita. Contoh yang pada laptop saya ini yang ini semua yang berjalan. Kemudian to locate the web browser process, drag the find window. Oke, coba kita buka dulu tadi yang Google kembali. Nah, ini. Oke, kemudian kita mencoba locate eh, web browsernya dengan cara drag the find window process icon into the opened web. Oke, jadi kita tarik begini.
Gitu. Hmm. Oh, nah ini langsung muncul. Jadi ini fitur yang dimana memudahkan untuk kita mencari eh, aplikasi yang berjalan. Jadi yang sudah saya contohkan tadi, ketika kita contoh dari atas ini kita mencoba cari Chrome yang berjalan di sini, kita tinggal tarik seperti ini. Nah, ini langsung muncul ya. Oke, berikut the Microsoft Edge. Nah, di sini saya tadi menggunakan Chrome. Process can be terminated in the Process Explorer. Right click the select process and select kill process. Oke, jadi kurang lebih di sini kita mencoba untuk mematikan eh, proses ini. Kita tekan. Are you sure want to kill Chrome exe? Oke, nah aplikasinya hilang karena kita mematikan atau exit dari aplikasi ini, Process Explorer. Kemudian what happened to the web browser window when the process is killed? Tadi yang terjadi itu web browsernya itu tertutup atau exit. Kemudian ketiga start another process. Open a command prompt. Coba kita buka command prompt. Search command search command create. Drag the find window process icon. Oke, kurang lebih sama dengan yang tadi. Ini. Nah, oke, oke. Yang ini. Terus kita coba buat seperti yang tadi. Ke drag. Nah, ini muncul Windows terminalnya. Kemudian di sini itu diminta the process for the command prompt is cmdx. Current process. Oke. Kemudian navigate the command prompt window. Start a ping at the prompt and observe the change under. Oke. Sambil kita mencoba ping dari cmd, kita lihat apa yang terjadi di sini. Untuk kita ping yang tadi. Nah, ini. Nah, yang terjadi itu di sini muncul runtime brokernya. Sini. Oke, kemudian as you review the list of active process, you find that the child process conhost.exe may be suspicious. For malicious content, right-click conhost. Oke, oke di sini kita mencoba untuk mengecek apakah ada semacam virus conhost. Nah, ini conhost ini. Coba kita klik kanan, terus cek virus. Nah, yes saja. Nah, di sini ketika kita eh, oke, di sini mungkin lanjut dulu. Expand the process explore window or scroll to the right until you the default web browser opens with the result regarding the. Nah, jadi ketika kita klik yang tadi yang cek virus total ini, secara otomatis websitenya akan membuka Google Cloud pada default web browser kita. Kemudian di sini akan menampilkan hasilnya. Oh, sebentar. Mungkin di sini saya belum.
tempat ini sign in ya. Tapi harusnya ketika saya sudah sign in, nanti akan muncul hasilnya di sini. Jadi tidak apa-apa. Ini right click the cmd.exe, process and select till process. Oke, kurang lebih sama dengan yang tadi. Nah ya, yang tadi. Ya, ketika kita hasil proses, coba. Maka yang terjadi yang pada sebentar. Oke. Maka yang terjadi juga pada clone host.exe itu dia menghilang juga. Oke, lanjut part 3, exploring threads and handles. Step 1, explore threads. Open a command prompt. Oke. In Prospector window, right click Konos Exe. Oke, itu yang tadi. Di sini right click. Ini kita buka propertiesnya. Oh, itu. Seperti ini. Klik the thread tab. Yang ini. The version of the does not support the microservice. Oke, mungkin bisa aja dulu. Examine the details of the thread. What type of information is available in the properties window? Nah, jadi yang eh, informasi yang tersedia atau yang bisa dilihat di sini itu di sini ada start address-nya. Di sini yang lebih jelas. Ini ada thread ID, ada start time-nya, ada state, ada kernel time, dan lain-lain yang bisa dilihat. Ada input output priority-nya, juga ada bisa dilihat sini ada CPU, ada TID-nya, ada cycles delta dan suspend count-nya. Sini kita bisa lihat. Kemudian, nah di sini pada step 2, step berikut, in the process explorer, klik view. Coba kita X saja ini. Nah, di yang sini process explorer, klik view. Kemudian show lower panel, show lower pane. Nah, ini. To view the handles associated with. Oke, jadi ini adalah handles yang berasosiasi dengan proses dari conhost.exe. Nah, ini digambar. Ini handlesnya. Jadi lihat. Kemudian examine the handles. What are the handles pointing to? Nah, jadi ini mengarah ke em, semacam key. Ini ada key juga ada directory, ada event, ada filenya dan lain-lain. Nah, sedangkan key ini dia mengarah ke semacam sistem dalam perangkat kita. Kurang lebih seperti itu. Kemudian part 4, exploring Windows Registry. Oke, silang set access to Windows Registry, klik start. Oke, kita minimize dulu. Start regedit yang ini. Oke, dari sih editor as 5 view. This shifts are at the top level.
Ini. Nah, ini ada classes root, current user, local machine, dan lain-lain. Nah, ini ada 5. Kemudian, HKey current config store the hardware information that it used at boot up by the local computer. Coba kita buka yang ini. Nah, ini ada informasi dari hardware device kita, sistem dan softwarenya. Kemudian, in a previous step, you had accepted the EULA process. Navigate to your accepted register. Click to select process explorer. Kita coba buka HKey current user, kemudian space software, lalu si internal, coba kita scroll. Ini si internal, kemudian proses explorer, scroll down sampai copy the EULA. Dari dalam folder text review. Currently the value for the registry is you accepted is. Nah, ini sama dengan ini. Oke, kemudian double klik the you accepted registry. Currently the data, oke, coba kita klik yang ini. Nah, di sini karena data is set to 1. The value of 1 indicates that the EULA has been accepted by the user. Change the 1 to 0 for value data. Kita ubah jadi 0. The value of 0 indicates that the EULA was not accepted. Coba kita ubah. Kemudian kita buka Open Process Explorer. Ini navigate to the folder where you download. Sebentar. Oke, sebentar. Hmm, oke, mungkin kita ke sini. Ini. Oh, di sini tadi ada pertanyaan, what is the value for is this registry key in the data column? Nah, sini sudah kita ubah jadi 0. Kemudian open Process Explorer, navigate. Oke, kita coba ke sini. Open Process. Kita ke dalam. Ini kita Excel ini. Kemudian kita coba buka yang proses Excel lagi. Ini. Ini. When you open the process for what did you see? Sejauh ini ya, seperti biasa ya, yang saya lihat. Mungkin harusnya ini harusnya itu nanti muncul gula agreement-nya lagi, tapi mungkin saya melewati beberapa step tadi, ada yang saya lewatkan. Tidak apa-apa, kita lanjut saja. Lab ke create user account. Oke, mungkin pada lab ini saya akan continue
Saya akan lanjutkan di video selanjutnya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Sekarang kita akan masuk ke lab Windows Task Manager. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ariel Daniel Ngantung dengan NIM 220211060319. Nah, di lab yang ini kita akan mengeksplor Task Manager dan memanage proses pada Task Manager. Ada 3 part yang akan kita kerjakan. Pertama, working in the process tab. Yang kedua, di tab service. Dan yang ketiga, di performance tab. Background Task Manager adalah sistem monitor program yang memprovide informasi tentang proses dan program yang berjalan dalam komputer. Itu juga bisa untuk men-terminate atau meng-end task dari proses atau program atau memodifikasi proses yang dianggap prioritas. Nah, sekarang kita akan masuk ke part 8, akan working in the process tab. Pertama kita akan membuka command prompt dan web browser. Ke command prompt dan web browser. Sekarang kita akan buka Task Manager. Nah, ini adalah Task Manager. Nah, click more details to see all the process that are listed in the process tab. Sekarang kita akan mengklik proses tab, dan di sini bisa dilihat ada berbagai macam aplikasi atau program yang berjalan di latar belakang. Expand the window command process heading. Windows command process heading. What is listed under this heading? Nah, yang ada pada Windows command process heading ini, di sini bisa lihat ada berbagai macam aplikasi yang berjalan di latar belakang Windows. Ada juga penggunaan CPU, memori, disk, dan network. Ada 3 kategori proses yang terdaftar di proses tab. Ada aplikasi, backend proses, dan window proses. Aplikasi adalah aplikasi yang dibuka. Itu seperti Microsoft Edge, Task Manager, Windows CMD, dan lain-lain sebagainya. Kalau background proses itu adalah penggunaan aplikasi yang dieksekusi di background. Dan window proses itu ya proses background Windows. Nah, kita akan right click di console Windows host. Console Windows host, dan kita lihat properties. What is the location of this file name and location of this process? File name-nya itu ada di Windows dan sistem 32. Lokasi dari proses ini dia itu ada di Windows Process. Ini dia sebuah aplikasi yang berjalan di Windows Process. Nah, close to command prompt. Nah, ketika kita meng-close command prompt, bisa dilihat salah satu konsol Windows Source itu sudah hilang dan di aplikasi itu tidak ada lagi. Kenapa seperti itu? Karena aplikasi program command prompt itu sudah tidak lagi berjalan di latar belakang Windows karena kita sudah meng-close-nya. Sekarang kita klik memori lokali. Nah, sini bisa dilihat what effect does this have on the column. Nah, di sini dia perlihatkan penggunaan memori
penggunaan memori aplikasi atau program dari yang terbesar sampai yang terkecil. Di sini kita lihat value-nya persen. Jadi seperti contoh Microsoft Edge, dia menggunakan 15% dari RAM. Dan jika kita klik dan kita coba gantinya menjadi values, nah di sini akan lebih terperinci lagi seperti penggunaan RAM memorinya itu untuk Microsoft Edge itu 353,5 MB dan seterusnya. Nah, bagaimana ini bisa berguna? Tentu ini sangat berguna agar kita dapat memanage atau kita dapat mengatur aplikasi atau program yang berjalan di latar belakang Windows kita. Mungkin terkadang ketika kita sedang membuka PC kita dan ternyata terasa sangat nge-lag dan lain sebagainya, itu bisa kita lihat, kita bisa mencari masalahnya di mana. Apakah kita terlalu banyak membuka tab dan lain-lain sebagainya, dan itu kita bisa kita lihat di Task Manager. Nah, return to Task Manager, klik the name heading. Nah, ketika kita mengklik name headingnya, itu dia akan jadi memfilter. Jadi ada aplikasi yang berjalan di latar belakang, background proses yang berjalan, dan juga Windows proses. Nah, double klik the Microsoft Edge. Nah, ketika kita mengklik Microsoft Edge ini, bisa dilihat berbagai macam program background yang berjalan pada Microsoft Edge ini. Seperti browser, crashpad, GPU proses, dan ada juga beberapa tab-tab yang kita buka pada Microsoft Edge ini. Seperti assignment, Gemini, Inspire Portal, Netflix, dan lain-lain sebagainya. Nah, ketika kita entas untuk Microsoft Edge ini, lihat apa yang akan terjadi. Nah, bisa dilihat di bawah sini itu Microsoft Edge-nya sudah di close. Nah, seperti halnya CMD tadi, ketika kita entas, tentu aplikasi yang kita entas itu akan terclose atau tidak akan berjalan lagi di latar belakang. Kita masuk part 9, working in the service tab. Klik the service tab, scroll service window to view all the service listed. Nah, di sini kita bisa melihat berbagai macam service yang sudah terdaftar. What status are listed? Nah, status-status yang terdaftar ini merupakan status dari penggunaan dari service yang ada pada Windows kita. Nah, sekarang part ke-10, working in the performance tab. Kita klik performance tab. How many threads are running? Nah, kalau di PC saya, threads yang berjalan saat ini itu di kisaran 3079 sampai 3080 threads. Nah, kalau di gambar tentu berbeda, itu ada 1271. Nah, how many process are running? Proses yang berjalan pada PC saya itu 220, sedangkan di gambar itu ada 104. Sekarang kita akan mengklik memori. Apa total dari physical memory? Nah, physical memory pada RAM saya itu ada 8 GB, 8 GB. Itu adalah total keseluruhan dari memori saya. Dan memori yang tersedia itu ada kurang lebih 2,5 GB, dan physical memory atau RAM yang sedang digunakan oleh komputer itu jumlah 5,2 GB. Klik the Ethernet chart. Nah, dikarenakan saya tidak menggunakan Ethernet, saya menggunakan WiFi, jadi kita akan klik WiFi. What is the link speed? Nah, link speed itu kalau di gambar itu ada 152 kilobyte per second untuk speed send-nya, dan untuk receive-nya itu 376 kilobyte per second.
Untuk WiFi saja saya itu ada di 8,0 kilobyte per second untuk send dan receive-nya. Apa IPv4 address dari PC? Untuk PC saya itu IPv4 addressnya itu ada di 192.168.1.7. Sekarang kita akan membuka Open Resource Monitor. Jadi kita cari saja Resource Monitor. Nah, what is it important to understand how to work within the task manager? Kenapa kita harus tahu cara menggunakan task manager? Tentu seorang administrator itu perlu memahami task manager untuk meninjau kinerja, mengelola proses, dan mendiagnosis masalah sistem secara efektif. Nah, kita masuk ke lab yang berikut, monitor and manage system resource in Windows. Pertama kita pergi ke control panel. Nah, setelah itu kita pergi ke Network and Sharing Center. Nah, setelah itu kita klik Change Adapter Setting. Reduce the size of the network. Kita reduce, kita minimize. Setelah itu kita ke administrative tool. Itu Windows tool. Dan kita cari performance monitor. Nah, inilah performance monitor. Setelah itu kita akan mengklik ini performance monitor. Nah, make sure performance monitor in the left pane is highlighted. Click the freeze display icon to pause button to stop recording. Nah, di sini itu bisa dilihat performance monitornya sedang di data. Dan ketika kita klik freeze display, nah dia akan stop recording. Nah, right click the performance menu bar and set to clear. Nah, kita sudah mengclear monitornya dan kita minimize. Navigate to administrative tools Windows and select service. Sini pada Windows tools kita cari service. Expand the with service window so you have clear view of the content. Scroll down on the right pane to see a service routing and remote access. Kita cari routing and remote access. Routing. Oke. Routing and remote access. Kita double klik. Nah, the routing and remote access property Windows is open. Pada startup type, kita select manual. Lalu kita apply. Nah, sekarang bisa dilihat status startnya itu sudah aktif. Nah, di sini kita belum mengkliknya. Kita biarkan Windows ini tetap terbuka. Lalu kita pergi ke performance monitor. Lalu kita unfreeze. Nah, sekarang kita balik ke sini, routing and access properties, dan kita akan start.
Pada saat ini routing dan Redmond access property itu sudah ada pilihan stop dan pause-nya. Nah, di sini kita akan biarkan Windows ini tetap terbuka dan kita akan pergi ke network connection. Kita akan refresh. Lihat ada yang baru, itu incoming connection, local area connection, network configuration. Nah, what change appear in the windows after starting the routing in remote access service? Setelah kita start routing and remote access service, terdapat ada service baru pada network connection dengan nama incoming connection local area connection network configuration. Nah, client connected. Nah, sebelum kita start routing dan network access ini belum ada ya tadi. Ketika kita start sudah ada. Navigate the routing and network access property dan kita klik stop. Dan dia loading. Lumayan lama ya untuk proses stopnya. Oke. What change appear in the right pane after stopping the routing and remote access? Nah, kalau misalnya kita lihat di network connection, nah itu pertama yang kalian tadi itu sudah hilang untuk network connection yang tadi sudah tidak ada. Nah, itu yang hilang. Sudah network connection yang tadi itu sudah hilang. Nah, sekarang kita akan menavigate ke performance monitor dan kita akan freeze display untuk stop recording. Which counter is being recorded in the most graph? Which counter is being recorded the most? Counter yang paling banyak di record paling banyak itu ini. Ini processor information total on value 36,546 ya. Itu yang paling banyak di record pada performance monitor ini. Klik the change graph type, drop down and select report. Nah, di sini the display change to report view. Nah, ini adalah report. Values apa yang ditampilkan dari counter, value yang ditampilkan itu adalah value processor
processor information, informasi prosesor, di mana dia ada processor time dengan total 15,613. Nah, di sini kita akan mengklik routing and remote access. Routing routing dan kita akan select menjadi disable. Kita oke. Nah, kita lihat starter type-nya dari manual dia menjadi disable. What is the status and the starter type for the routing and remote access? Statusnya dan startup type-nya untuk routing dan remote access itu statusnya menjadi stop karena startup type-nya sudah kita disable. Klik the performance monitor Windows, kembali ke performance monitor, klik the start recording. Kita akan recording dan kita akan mengclose semua Windows yang kita gunakan. Nah, pada part yang ke-12 ini kita akan mengerjakan computer management utility. Untuk step pertama kita ke control panel, administrasi tool, dan computer management. Kita cari computer management. Nah, system management to Windows open. Expand the three categories by clicking the arrow next to system tools. Oke, klik arrow next to event viewer. Klik event viewers dan kita ke Windows log lalu ke sistem. Nah, event properties Windows open for the first event. Click the down arrow key to locate an event for routing. Nah, ini adalah empat event yang yang terjadi ketika kita merouting untuk routing dan remote access. You should find four event at the order for starting and stopping the routing. Ya. Yang pertama, what are the description for each of the four event? Event yang pertama itu kita mengubah startup type-nya dari demand start to disable. Terus kita mengubah startup type-nya menjadi disable to demand start. Dan kita juga mengubah startup type-nya menjadi dari auto start menjadi demand start dan dari demand start menjadi auto start. Itu adalah keempat event yang terjadi saat kita menggunakan event routing dan remote access. Part ke-13, mengkonfigurasi administrative tools. Nah, kita ke control panel, kita pergi ke performance monitor. Ini kita close saja dulu. Cari performance monitor. Nah, kita ke data collector set, user define, new data collector set dengan nama memory logs. Create manual, next. Nah, performance counter, next. Sini kita akan meng-add memori sesuai tunjuk. Cari memori available megabytes dan kita add. Setelah itu kita sampel intervalnya kita ubah ke 4.
Lalu kita next. Sini kita browse untuk di mana datasetnya akan disimpan dan kita pilih per vlogs. Oke, next. Next, default, save and close, finish. Nah, di sini ada file baru memory logs. Coba ini kita klik. Nah, sini ada file data collector set, data collector, select properties. Send the log format field into comma separated. Kita ganti menjadi comma separated. Kita akan klik file tab. Nah, what is the full path name to the example file? Example file. Nama path atau alamat filenya itu ada di C perflogs ini 25 2250 garing 000 data collectors 01 CSV. Oke. Lalu to force the computer of some of the available open and close the browser. Nah, kita klik black square pada memory log. Nah, di sini kita start. Nah, setelah itu kita stop. Apa yang berubah pada memory logs icon? Pertama tadi file pada data collector satu itu tidak berisi apa-apa, sekarang berisi ada output memory logs yang digunakan. Yang digunakan. Sekarang kita akan membuka file itu. Ada di perflogs. Besar. Continue. Kita buka open with notepad. Nah, di sini sudah ada data memory log yang sudah kita dapati. Nah, dari kiri dia ada tanggal, dan di tengahnya lagi itu adalah jam, dan yang paling kanan itu adalah penggunaan memori. Kita balik ke Windows, ke Word. Nah, sudah seperti yang sudah jelaskan tadi, yang paling kanan itu adalah penggunaan memori. Kan kita akan close file. Kita akan mendelete memory log. Kita kembali ke tadi dan kita akan menghapus memory log ini. Nah, demikianlah hasil dari lab yang terakhir ini. Sekian, terima kasih.